Game horor mungkin sudah menjadi genre paling top di industri gaming era sekarang, entah itu di PC ataupun pasar mobile. Ditambah lagi penikmat game di Indonesia, udah pasti nggak lepas sama yang namanya game horor. Tapi kalian sadar gak sih, kalau game horor semakin hari semakin membosankan. Bahkan kata menyeramkan dan horor itu sendiri, yang harusnya menjadi aspek penting dalam game horor, itu hampir hilang. Jadi selamat datang di segmen Bahas Game Aja. Industri game horor sejak dulu memang sudah cukup maju dan tentunya diterima di pasar. Yang kalau dilihat secara historikal, industri game horor sudah dimulai sejak dirilisnya game Haunted House pada tahun 1972. Tapi itu masih tercakup dibilang game horor yang cukup fun aja. Tapi game horor yang sudah mulai beneran horor atau menyeramkan, itu sudah didobrak oleh sebuah game pixel 2D dengan mekanik 3D yang sederhana banget, yakni Monster Maze pada tahun 1982. Sejak saat itu, game horor terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Game horor pendobrak di industri ini pun juga sudah banyak selama perkembangan zaman tersebut. Salah satu contohnya tentu saja Resident Evil series yang dimulai pada tahun 1996, yang mana pada Resident Evil 1, gamenya benar-benar mendapatkan perhatian yang sangat banyak, di mana Resident Evil ini bisa memberikan POV kamera gameplay yang berbeda ketimbang game horor lainnya di masa itu. Ditambah game yang mengangkat lagi tema horor zombie yang pada saat itu juga sudah sangat jarang yang berhasil. Di masa itu, Resident Evil seperti sudah menjadi pendobrak revolusioner baru bagi industri game horor. Dan tentu gak heran setelah masa itu, game-game yang mirip atau dalam tanda kutip terinspirasi dari game Resident Evil juga makin banyak. Tapi tidak lama dari tahun itu, tepatnya pada tahun 2014, game horor revolusioner pendobrak industri game horor muncul lagi. Dan tak lain tak bukan adalah game dari franchise FNAF atau Five Nights at Freddy's, di mana suasana horor yang mencekam karena teror boneka maskot yang seharusnya bisa ramah anak. Dan ya, maskot tersebut kini menjadi sebuah dedemit yang malah menyeramkan. Dan tentu saja itu sukses karena merupakan hal baru bagi orang-orang. Dan lagi-lagi nggak heran setelah suksesnya franchise tersebut, game-game yang mirip atau terinspirasi juga banyak yang muncul. Hinggalah masuk ke era zaman sekarang yang tentu dipenuhi dengan game-game horor yang makin variatif tentunya. Tapi kenapa bisa gue bilang kalau game horor zaman sekarang itu sudah sangat membosankan? Makanya kita masuk ke chapter kenapa game horor sudah enggak horor lagi. Poin membosankan pada game horor zaman sekarang di sini tentu disebabkan karena game horor sekarang sudah kehilangan aspek pentingnya, yang mana itu adalah kata horor itu sendiri, atau lebih simpelnya ya menyeramkan aja. Ditambah game-game horor AAA zaman sekarang juga selalu saja menggunakan formula yang sama. Kalau nggak mekanik puzzle yang sangat banyak, kucing-kucingan dengan setan-setanan, dan setan-setanannya itu juga nggak jauh-jauh dari zombie, alien yang bisa rasukin manusia, dedemit-dedemit yang nggak jelas, atau maskot sebuah brand dari perusahaan. Taruhlah contoh pada awalnya kita menganggap kalau Five Nights at Freddy's franchise adalah game horor revolusioner yang sangat menyeramkan dan populer. Tapi sekarang, lihat game horor yang basic idenya adalah teror sebuah boneka maskot, tentu itu sudah sangat membosankan dan udah ketebak aja bakal gimana jalan gamenya. Sehingga ini tentu saja menyimpulkan kalau alasan sebenarnya game horor sekarang sudah tidak horor lagi adalah recycle atau pengulangan, dimana memang secara logika kita sebagai manusia atau mungkin dalam konteks ini adalah pemain dalam sebuah game horor tidak akan takut atau merasakan atmosfer horor untuk yang kedua kalinya pada hal yang sama, apalagi ketiga kalinya, apalagi keempat kalinya, dan seterusnya. Untuk itulah kenapa game franchise besar
biasanya memiliki seni horor yang sangat seru pada seri game pertama mereka aja. Dikarenakan untuk mendapatkan atmosfer game horor, developer game horor biasanya mengandalkan ketidaktahuan orang-orang atau para playernya. Karena fear of unknown adalah faktor utama bagaimana player bisa takut. Karena player tentu akan terus bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan game horor yang sedang dimainkan. Sehingga tensi horor dan menyeramkan yang tinggi inilah yang tentu akan membuat game horor menjadi the real horror tentunya. Yang tentu saja ini meliputi kualitas plot, eksekusi, sound design, dan lain-lain. Itulah mengapa seri pertama dari sebuah franchise game selalu saja membuat first impression player yang sangat-sangat berkesan pada gamenya. Dikarenakan semua aspek game horornya didapatkan untuk pertama kalinya. Untuk itu wajar aja game horor zaman sekarang itu sudah cukup membosankan. Karena semua game yang dirilis itu rata-rata merupakan sebuah game yang dasar idenya atau atmosfer horornya sudah pernah digunakan oleh game horor pendahulunya. Dan memang zaman sekarang industri game orientasinya memang selalu saja keuntungan, sehingga wajar saja kalau pengulangan atau recycle ini selalu saja terjadi di game-game zaman sekarang. Karena formula lama aja masih laku, jadi buat apa diganti katanya. Untuk itu dalam industri game horor sudah seharusnya para developer wajib mencari hal menyeramkan baru untuk game-game horor selanjutnya. Karena aspek first time pada game horor merupakan aspek yang sudah menempel ketika sedang memainkan game horor tentunya. Player pasti akan selalu mencari hal-hal baru apa yang disajikan di game horor yang baru rilis. Dan ketika memang game yang berjalan seperti game horor-horor kemarin-kemarin, tentu gamenya akan dicap bosan. Jadi itulah kenapa game horor memang sudah hampir kehilangan esensi horornya. Dikarenakan developer gamenya sendiri juga sekarang udah lupa atau kurang memikirkan aspek baru dalam game horornya yang membuat game horornya ini menjadi fun dan tentu saja menyeramkan. Jadi apakah game horor masih memiliki harapan untuk terus menyeramkan di masa depan? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah menurut kalian game horor zaman sekarang sudah membosankan? Silahkan komen aja. Jadi pada akhirnya game industrial memang sudah sangat mempengaruhi kualitas game zaman sekarang. Bahkan game horor saja bisa kehilangan aspek menyeramkannya. Karena lagi-lagi hal baru adalah hal yang sangat penting pada game horor. Dikarenakan manusia tidak akan bisa takut untuk kedua kalinya pada hal yang sama. Jadi kira-kira kita bahas game apa lagi nih? Bisa request di kolom komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.